Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin cabai merah, cabai rawit sama bawang putih ya teman-teman ya. Ini langsung aja cabai-cabeannya aku langsung aja mau blender ya teman-teman ya. Sebelum di blender untuk cabenya ini aku langsung aja potong seperti ini. Untuk cabai gedenya aku pakai 10 buah ya teman-teman ya. Kalau ukuran cabenya kalian gede bisa dikurangin karena ini menurut aku nanti hasilnya bakalan super melimpah banget. Jadi kalau cabenya gede-gede dikurangin aja takarannya sesuai selera kalian. Ini karena cabai gede aku tuh ukurannya kayak agak mungil gitu. Jadi aku pakainya emang agak banyak. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 biji, tapi sebelumnya aku bakalan potong-potong satu siung ya teman-teman ya, satu siung bawang putih. Ini aku ngirisnya agak kecil-kecil gitu biar nanti pas di blender halusnya tuh benar-benar sempurna gitu loh teman-teman. Soalnya kalau utuh biasanya blender aku tuh kayak nggak bisa ngeblender sampai halus gitu loh. Dan ini cabai rawitnya, untuk cabai rawitnya disesuaikan sama keinginan kalian. Kalau kalian pengen pedes ditambahin juga nggak apa-apa. Aku bakalan tambahin air sedikit, setelah itu kita langsung aja blender sampai benar-benar halus. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you banyak. Kalian jangan lupa untuk komen-komen di next video aku harus buat apa. Ini setelah cabenya halus, kita langsung aja siap masak ya teman-teman ya. Ini aku masukin minyak gorengnya agak banyak karena aku mau goreng makaroninya dulu. Aku saranin kalau kalian beli makaroninya yang jenis kerupuk ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau bisa makaroninya itu dijemur dulu karena kebetulan di tempat aku tuh kayak hujan terus ya teman-teman ya. Aku tuh nggak sempet jemur, jadi pas digoreng dia tuh agak bantet gitu loh teman-teman. Karena aku kan takut mubazir gitu ya teman-teman ya, jadi aku masak aja dan ternyata rasanya tetap enak. Tapi kalau kalian mau recook ini, diusahain untuk makaroninya ini tuh dijemur dulu biar pas digorengnya tuh mekarnya sempurna gitu loh teman-teman. Ini kita tunggu minyaknya panas. Setelah panas kita langsung aja goreng seperti ini. Untuk apinya jangan terlalu gede, kalau terlalu gede nanti dia tuh gampang banget gosongnya ya teman-teman ya. Ini cara masaknya tuh gampang banget, kalau bisa agak diangkat-angkat seperti ini ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat, jadi jangan didiemin. Goreng kerupuk itu nggak bisa didiemin teman-teman, jadi harus digerak-gerakin terus biar matangnya tuh sampai ke dalam-dalam gitu. Dan masaknya jangan cuman asal dia tuh ngembang, kalau bisa ditunggu beberapa menit biar dia itu gelembungnya sedikit berkurang ya teman-teman ya. Kalau gelembungnya semakin kecil bakalan semakin kriuk kerupuknya. Jadi kalau kalian pengen goreng kerupuk terus dia tuh matangnya sampai ke dalam-dalam, jangan cuman asal mekar aja ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai si kerupuknya ini gelembungnya sedikit banget baru dia tuh kayak matang sampai ke dalam-dalam. Dan aku saranin lagi dan lagi, sebelum digoreng dipastiin lagi ini tuh dijemur dulu ya teman-teman ya. Soalnya sayang banget kalau nggak dijemur. Punya aku ini tuh nggak dijemur, jadi hasilnya tuh berkurang gitu loh teman-teman. Jadi biasanya tuh seharusnya jadinya 100%, ini tuh kemungkinan cuma 75% doang gitu loh jadinya. Kayak ngembangnya nggak terlalu maksimal. Kalau kalian ikutin saran aku, kalian gak bakal kecewa sih sama hasil makaroni rujak. Tapi kalau kalian mageran atau lagi kepentok hujan kayak aku, dipaksa juga nggak apa-apa karena emang rasanya masih enak banget. Ini langsung aja kita angkat karena gelembungnya udah berkurang ya teman-teman ya. Untuk makaroninya ini aku pakai 250 gram. Kita goreng semua makaroninya sampai habis ya. Ini kalau kalian nggak mau pakai makaroni, sebenarnya diganti pakai keripik singkong juga bisa banget. Itu menurut aku malah tambah enak karena bumbunya tuh mirip banget kayak singkong sanjay gitu loh teman-teman. Dan karena makaroninya udah matang semuanya, kita langsung aja tumis bumbu merah yang udah kita siapin tadi ya. Ini kita masak tanpa minyak karena makaroninya tadi kan udah berminyak ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau pakai minyak sedikit aja juga boleh banget ya. Ini tadi aku pakai minyaknya tuh sisa dari aku goreng makaroni, jadi kan aku tuangin minyaknya, masih ada sisa-sisa sedikit minyaknya gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak pakai banyak minyak. Untuk rasanya di sini aku ada 1 sendok teh garam, terus di sini aku ada Royco. Ini aku pakai Royco rasa ayam. Aku pakai 1 sendok teh. Ini kita masak sampai airnya benar-benar menyusut ya teman-teman ya.
kurang lebih seperti ini aja. Kalian bisa lihat ya, ini aku aduk-aduk terus biar matangnya tuh lebih merata gitu. Ini kita masaknya sampai aromanya wangi dan si cabenya itu tidak langu ya. Kalau kita masaknya tuh masih mentah, biasanya bau cabenya tuh kayak berasa mentah gitu loh teman-teman, dan itu menurut aku kurang enak. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh airnya udah menyusut dan udah mulai mateng gitu ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja tambahin bahan-bahan berikutnya. Untuk apinya dipastiin api super kecil banget biar dia nggak gampang gosong ya. Ini untuk bahan berikutnya, aku ada larutan asam jawa. Ini itu 4 buah mata asam jawa yang udah aku larutkan, kurang lebih pakai 6 sendok makan. Terus yang aku pakai cuma 4 sendok makan aja ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja tambahin 100 gram gula merah. Ini kita masukin semuanya. Terus lanjut aku bakalan tambahin gula putih, kurang lebih aku pakai 3 sendok makan. Ini tuh emang aku bumbunya agak banyak ya teman-teman ya, biar bumbu makaroninya tuh benar-benar super melimpah, anti pelit. Kalau kita beli biasanya kan bumbunya pelit ya teman-teman ya. Kalau buat sendiri, kalau mau dibuat pelit sama aja nggak sih? Sedangkan kalau kita mau masak sendiri, biasanya biar kita tuh dapat hasil yang spesial. Kalau bisa untuk gula jawanya atau gula merahnya itu diirisnya lebih lembut ya teman-teman ya, lebih kecil-kecil lagi biar dia tuh gampang larut. Ini tadi tuh aku pas nyarutnya agak ada yang gede gitu loh, jadi yang susah larut itu aku ambil lagi daripada mubazir ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak diambil dia tuh kayak ngegumpal gitu loh, jadi aku ambil aja biar dia nggak ngeganggu yang lain. Ini kita tunggu sampai gelembungnya tuh kecil-kecil dan merata gitu loh teman-teman. Kalau gelembungnya udah kecil-kecil dan merata, itu berarti kandungan airnya udah tinggal sedikit. Kalau menurut kalian udah bisa dimasukin, maksud aku kalau menurut kalian ini tuh udah siap dicampur, apinya diubah jadi api yang super kecil. Kebetulan banget ini tuh aku pas masaknya udah kayak hampir gosong gitu loh teman-teman, kayak hitam gitu, jadi aku matiin apinya. Tuh kalian bisa lihat kalau kurang geraknya, kurang cepet, dia tuh gampang banget gosongnya teman-teman ya. Walaupun ini tuh kayak agak terlambat, tapi ini nggak terlambat ya teman-teman ya, cuman kelihatannya aja terlambat. Kita langsung aja matiin kompornya, terus kita aduk cepet seperti ini. Ini tuh diaduknya cepet ya. Setelah itu kita langsung aja tirisin. Buat kalian yang nanya ini gagal atau enggak, terlihatnya aja kayak gosong ya teman-teman ya, tapi sebenarnya ini tuh enak banget seriusan. Pedes manisnya tuh dapet banget, kelihatannya tuh kayak karamel manis gitu ya teman-teman ya, tapi serius ini tuh super pedes gitu loh teman-teman. Spicy-nya tuh nggak bohong-bohong dan nggak kaleng-kaleng. Ini langsung aja kita aduk merata. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh bumbunya anti pelit ya teman-teman ya, benar-benar sebanyak itu loh. Ini langsung aja kita taruh di nampan seperti ini atau di loyang biar dia tuh agak dingin gitu loh teman-teman, dan biar dia tuh nggak ngegumpal satu sama lain. Jadi kita tirisin dulu di sini. Soalnya kalau langsung dibungkus kalian bisa lihat sendiri nanti tuh bakalan gampang layu ya. Jadi ini tuh sebelum dibungkus kita tunggu dulu sampai dia tuh bener-bener dingin. Kalau udah dingin baru kita kemas. Ini tuh walaupun beberapa hari dia tuh tetap kriuk-kriuk dan super enak banget dimakan pakai nasi atau nambah nasi terus teman-teman, karena emang ini tuh pedesnya dapet, gurih dan asin manisnya benar-benar super enak banget. Kalau kalian nggak percaya langsung aja dicobain di rumah karena ini tuh super enak banget. Ini aku rata-ratain seperti ini biar dinginnya merata ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya dari dekat, aku bakalan tunjukin bener-bener sebikin ngiler itu teman-teman. Aku tuh melihat ini tuh kayak pengen ambil nasi hangat terus aku makan nih gitu. Tuh dari deket bener-bener super melimpah banget bumbunya. Ini untuk ngebungkusnya seperti biasa aku bakalan pakai plastik OP. Kalau kalian butuh rekomendasi plastik OP dari aku, kalian bisa langsung aja cek-cek di deskripsi ya. Jadi bahan-bahan semua yang aku pakai itu rekomendasinya ada di deskripsi. Ini emang agak sedikit lengket ya teman-teman ya, lengket-lengket gitu karena emang ini bumbunya anti pelit gitu. Biar lebih gampang tangan aku pakein plastik seperti ini, terus aku masukin kayak gini aja ya teman-teman ya. Ini sengaja aku bungkus jadi satu karena lebih simple aja sih. Sebenarnya kalau kalian pengen jualan ini dibungkusnya kayak kecil-kecil aja gitu ya teman-teman ya.
Setelah aku masukin semuanya, langsung aja aku sealer dan ini dia hasilnya. Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman ya, walaupun makaroninya tuh ngembangnya nggak terlalu sempurna. Tuh kalian bisa lihat, ini tuh enak banget sih. Aku tuh suka banget beli keripik singkong Sanjay gitu loh teman-teman. Itu kan enak banget ya. Ini tuh sama aja rasanya, bener persis banget. Kalau kalian penasaran, langsung aja di rumah, dan kalian jangan sampai kagum sama rasanya karena emang ini super enak banget. Pedesnya bener-bener nampol banget ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini dia cantik banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan ini tuh aku makannya sedikit takut teman-teman karena ini tuh pedes nikmat gitu. Buat kalian penasaran sama rasanya, langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat kalian yang udah nonton.